Debut milih horor karena itu satu-satunya genre yang ketika saya bekerja sebagai astrada dulu saya nggak pernah lakuin. Kalau film kan sebenarnya personal ya. Film itu berarti karena kita ngasih arti. Saya merasa kayak penonton itu juga haus akan tontonan yang berkualitas gitu. Jadi mereka udah misalnya nggak mau lagi tuh horor yang cuman mengandalkan jump scare gitu. Betul. Ada tantangan sendiri nggak waktu pas lo ngejalanin film horor pertama lo gitu? Tentunya ya kita nggak yakin bisa sih satu. Jadi hari ini kita mau ngobrol soal apa nih? Santet-santetan? Santet-santetan. Boleh? Ngobrol aja tapi jangan santet Oke. beneran. Jadi hari ini dirimu akan segera merilis film judulnya Santet Segoro Pitu begitu ya? Benar. Menurutmu itu Santet Segoro Pitu itu apa gitu? Dan dirimu tahu soal Santet Segoro Pitu ini dari mana gitu? Jujur sebenarnya kalau Santet Segoro Pitu ini saya taunya ya karena thread-nya ya. Karena thread-nya lumayan viral. Terus abis dari situ karena kebetulan saya dapat kepercayaan buat filmnya, jadi kita mulai baca-baca tuh tentang santet gitu. Dan kebetulan beberapa teman saya tuh ada yang mengalami langsung, jadi walaupun kayak saya kan agak skeptis orangnya ya, kayak nggak terlalu percaya gitu, tapi ketika ada orang dekat kita yang mengalami dan dia beneran kena musibah dan pengobatannya juga dilakuin gitu, jadi oh emang beneran ada ini sih sebenarnya. Apalagi kalau dari masyarakat timur ya, apalagi masyarakat Indonesia kan unsur klinik itu kan kental banget sebenarnya di kebudayaan kita ya. Jadi ya somewhere out there sih pasti ada sih ya si santet-santet ini ya. Santet Segoro Pitu ini bagaimana cara dia bekerja gitu? Lo sempet riset nggak sih? Soalnya kan kalau di trailer gue lihat kan salah seorang, kok diceritain kayak Pak Cipto begitu ya, yang diperankan oleh Mas Christian Sugiono, ini memegang santet Segoro Pitu gitu. Seperti apa sih sebenarnya bekerjanya nih santet Segoro Ya Pitu? kalau santet Segoro Pitu ini kenapa dibilang santet yang paling kuat ya? Karena kan dia memerlukan upacara atau ritual di 7 titik pantai di Jawa sebenarnya. Jadi untuk bisa mendatangkan satu entity yang dari seberang Pulau Jawa sendiri gitu. Jadi istilahnya tenaga import lah dari yang lebih kuat gitu dari luar pulau nih. Dan kenapa bisa dia melintasi samudra itu karena memang dia sakti sekali nih si entity ini. Jadi bukan sembarangan jin yang ya santet-santet biasa gitu. Jadi karena mungkin si musuhnya Pak Cipto ini kirim santet sekali nggak berhasil, kirim 2 kali nggak berhasil, akhirnya dia mencoba ngirim sesuatu yang emang udah paten nih, udah pasti kuat nih dan pasti hasilnya maksimal gitu. Makanya kenapa ada santet Segoro Pitu ini gitu. Dia mendatangkan satu entity lain yang lebih kuat dari seberang lautan gitu sih sebenarnya. Itu bentuknya dari bungkusan itu, Mas. Kalau di trailer kan aku lihat dari Oh bungkusan iya, itu. itu kan kayak kalau di santet kan katanya ya kita kan diberikan sesuatu gitu. Apakah misal tokonya supaya nggak laku dikasih tanah kuburan gitu. Kalau misalnya dagang-dagang gitu ya, itu kan terusnya dikasih apa supaya nasinya baru matang tiba-tiba jadi basi gitu. Itu kan biasanya ada buhul ya kita sebutnya ya. Nah itu tuh di dalam film itu visualnya si santet Segoro Pitu itu ya si buhul yang hitam itu gitu. Yang kenapa dalamnya tuh ada tengkorak monyet, ada kuku macan, ada apalagi ya, minyak apa gitu. Tapi sorry, realnya benar itu isinya tengkorak monyet Iya benar dan sebagainya. benar. Yang kita pakai di film, iya dia tengkorak monyet. Oke. Bukan tengkorak bayi, itu tengkorak monyet. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi sebelumnya di film Santet Segoro Pitu itu salah satu pemainnya itu ada Mas Christian Sugiono ya, Iya, Mas. Terus ada siapa lagi sih selain Ada Mas Ari Christian? Ilham, Ari Ilham sebagai sebagai Ardi anaknya, ada Sandria Michelle sebagai Shiva anaknya Pak Cipto juga, terus ada Yuna jadi sebagai Arif, juga anak ketiganya Pak Cipto, sama ada Sarah juga, Mbak Sarah yang jadi istrinya, jadi Marni. di trailer gue lihat itu kayak ada semacam cuplikan ronsen. Itu isinya paku-paku atau apa gue nggak tahu. Itu lu boleh nggak jelasin itu maksudnya apa sih? Sebenarnya kan itu kita ngambil dari cerita-cerita yang beredar ya sebenarnya dari orang-orang yang pernah terkena santet ini kan biasanya tuh ada hal-hal yang di luar akal sehat lah tiba-tiba
kedeteksi ada paku keluar dari badannya kah, apakah ada kawat keluar dari dari perutnya kah, itu sering terjadi tuh di apa namanya cerita-cerita santet yang kita kebetulan riset gitu ya. Nah, si ronsen itu sih kebetulan cara kita menampilkan secara medis santet ini tuh sebenarnya ada loh gitu. Dan kedeteksi sama apa namanya sama medis sebenarnya gitu. Sama aja kayak susuk kan juga kalau kita ronsen orang pakai susuk kan sebenarnya ada kelihatan. Jarumnya gitu ya atau jarum emas yang ditanamnya gitu. Itu kelihatan gitu. Walaupun pemasangannya secara metafisik. Kalau lo sendiri gitu percaya nggak sih adanya santet? Percaya nggak percaya sih sebenarnya ya. Kalau dibilang percaya banget sih nggak juga, tapi dibilang nggak percaya ada gitu ya. Ya kayak kita sehari-hari ini aja gitu. Kadang-kadang kita nggak percaya, tapi ada kerabat dekat kita atau teman kita yang mengalami gitu ya. Dan emang nggak bisa dijelaskan secara nalar sih, kayak ngomong aja, gitu dengerin cerita juga. Serius ya gitu. Oh ini ada ya gitu? Iya ternyata ada ya, yang maksudnya kayak kita nggak bisa nutup mata kayak secara sains nggak terbukti berarti nggak ada gitu. Nggak bisa sih, karena kan gimana pun juga kita hidup di dunia yang secara manusia kita menerimanya terbatas juga gitu kan. Ya maksudnya kayak manusia ngelihat apa namanya warna inframerah kita nggak bisa lihat, ultraviolet kita nggak bisa lihat. Terus ya mendengar juga cuma dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu. Berarti kan tapi di itu luar ada, itu kan pasti ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu ya, atau kita apa namanya rasakan lewat panca indera kita gitu. Ya kita nggak bisa bilang apapun yang kita terima sekarang sebagai manusia itu jadi benar semua gitu, karena kan kita nggak tahu semuanya. Ini film lo yang keberapa dan ini horor ya? Mungkin boleh tahu nggak ini film lo yang keberapa berarti? Ini sebenarnya film yang kedua yang saya shoot, tapi yang pertama yang keluar. Oke. Gitu, ada apa namanya, dua-duanya sebenarnya genrenya horor, tapi bedanya adalah ini pure horor nih, gitu. Jadi memang terornya juga dan ada gore-nya lah ini. Berarti ini bisa dibilang debut lo dong sebagai seorang sutradara? Ya. Sebelumnya kalau nggak salah lo pernah jadi astradanya Bang Joko? Ya, benar. Ya. Kenapa sampai akhirnya lo memutuskan untuk oke deh gue mulai memberanikan diri untuk direct sendiri? Ya karena sebenarnya kan orang tuh jadi director gitu atau jadi sutradara kan sebenarnya bukan karena pengen jadi sutradaranya gitu, tapi ada hal-hal yang kita pengen sampein tapi kita nggak bisa sampein ketika kita jadi astrada gitu. Jadi sebenarnya kegelisahan kita sebagai manusia sih sebenarnya ya, kayak ya nggak tahu, kalau gue kan selalu nganggep gue sebagai seorang seniman gitu ya, ya pasti kita nerima sesuatu berita atau apa kayaknya gue pengen ngomong sesuatu nih dengan suara gue sendiri. Makanya ya kebetulan profesi yang bisa melakukan itu adalah sutradara gitu. Jadi ya udah saya jadi sutradara aja. Karena apa yang mau saya sampaikan, walaupun kayak misalnya saya kerja banyak sama Bang Joko, tapi kan apa yang mau saya sampaikan sama Bang Joko mau sampaikan kan beda kan. Kenapa debut kemudian milih horor? Ada alasan tertentu nggak? Debut milih horor karena itu satu-satunya genre yang ketika saya bekerja sebagai astrada dulu saya nggak pernah lakuin. Oke. Jadi dulu pernah action, periodik, drama, action drama, tapi horor sendiri tuh kebetulan saya nggak pernah mengalaminya waktu saya jadi kerja di Asrada gitu. Tapi ketika ini horor, wah satu genre yang saya nggak pernah lakuin nih sebenarnya, ya itu sih tantangannya sebenarnya. Iya. Ada tantangan sendiri nggak waktu pas lo ngejalanin film horor pertama lo gitu? Tentunya ya kita nggak yakin bisa sih satu. Tapi gimana lo ngeyakinin diri lo gitu? Gue kayak bisa deh gitu, gimana? Ya sebenarnya sih itu ya karena kita coba menerima tantangannya kan nih, jadi kita mempersiapkan diri lah untuk supaya ketika keluar jangan sampai mengecewakan banyak orang itu sebenarnya. Jadi kita juga prepare juga sesuatu yang kadang-kadang sesuatu yang kita nggak pernah lakuin kan, kita keluar dari comfort zone kita ya. Ketika kita keluar dari comfort zone kita kan pasti kan kita akan lebih mempersiapkan tuh apapun itu sih. Jadi ini kayak ya challenge-nya besar tapi juga Persiapannya? Reward-nya besar juga sih. Persiapannya gimana? Besar persiapannya sebenarnya ini persiapannya agak tight, tapi kebetulan saya
didukung sama kru-kru yang emang dedicated banget ya, sama Mbak Lia sebagai DOP-nya, juga Mas Oki di artistiknya, dan Mas Tommy di sound, terus kru-kru yang lain juga, Mbak Nuni di wardrobe. Mereka tuh kebetulan kita kenal sih di luar sebelum ini gitu, jadi komunikasinya sih berjalannya lebih enak ya diskusinya, dan kita tahu limitasi resource kita seperti apa, gimana supaya secara production value filmnya tetap kelihatan bagus gitu. Itu sih. Maksudnya kita punya satu term yang sama di masalah itu gitu. Tapi sampai akhirnya kemudian Santet Segoro Pitu ini bisa nyampe ke lo, itu gimana sih Mas prosesnya gitu? Siapa yang nawarin duluan gitu? Yang nawarin duluan tentu dari Hitmaker sih. Dari Hitmaker. Dari Pak Rocky nawarin saya, karena dia ngelihat beberapa karya saya di series waktu itu, terus dia menawarkan ini, dan kebetulan ya balik lagi tadi, karena ini sesuatu yang belum pernah saya kerjain sebelumnya, jadi oke deh, saya coba deh gitu. Itu sih. Tapi luar biasa juga Pak Rocky bisa percaya gitu ya. Maksudnya ini bukan film kecil gitu, bukan film yang coba-coba dalam tanda kutip ya gitu. Ya saya nggak mau mengkhianati kepercayaan itu aja sih. Setelah melalui proses segala macam, gimana lo? Puas kah sama apa yang sudah lo kerjakan? Puas. Kemarin kayak ngelihat gradingnya, ngelihat sound mixingnya, itu sih puas sih. Maksudnya mudah-mudahan sih penonton juga bisa menerima dengan baik ya. Di luaran sana itu banyak juga asumsi yang mengatakan kalau saat ini tuh sedang Indonesia tuh, film horor Indonesia tuh sedang ada gelombang gitu. Sedang gelombang besar film horor Indonesia, di mana-mana orang mau memproduksi film horor gitu. Banyak anggapan mungkin karena memang film horor banyak diminati dan laku gitu. Kalau pandangan lo terkait hal itu gimana? Kalau sekarang sih sebenarnya ya, saya merasa kayak penonton itu juga haus akan tontonan yang berkualitas gitu. Jadi mereka udah misalnya nggak mau lagi tuh horor yang cuman mengandalkan jump scare gitu. Betul. Atau cuma dikaget-kagetin terus saya udah lepas gitu, tarik napas ulang, tapi nggak bawa apa-apa gitu. Tapi mereka sekarang sih saya melihatnya penonton udah lebih cerdas ya. Mereka juga mencari film-film yang ceritanya baik gitu, juga secara production value bisa ditonton puas di bioskop gitu Pak. Dalam arti secara visual juga megah, secara visual juga detail-detail artistiknya kelihatan, secara production value atau desain produksinya juga kelihatan gitu. Itu sih maksudnya. Saya rasa penonton Indonesia maupun di genre lain ya, itu mendambakan film-film seperti itu sebenarnya gitu. Jadi nggak sekedar nyari hiburan aja. Apa karena sekarang lagi booming film horor gitu, kemudian sampai akhirnya lo debut membuat film horor? Ada alasan itu nggak? Mungkin juga ya. Mungkin juga ya. Tapi kan sekarang kan banyak genre film lain selain horor ya yang juga dapat penonton banyak sekarang. Iya benar. Ya, sekarang sih sebenarnya kalau saya sebagai filmmaker sih saya senang kalau misalnya memang ada genre lain. Jadi beragam, penonton juga punya banyak pilihan ya untuk hiburannya mereka gitu. Dan nggak cuman malam minggu ke bioskop horor semua nih gitu. Tapi kan ada yang lain juga lebih menarik gitu sebenarnya. Nah makanya karena genre lainnya juga udah lebih bagus, otomatis horornya kan juga harusnya lebih bagus juga, harus step up gitu. Tadi Mas Tommy sempat sebut juga kalau misalkan sekarang penonton film Indonesia itu udah mulai pinter-pinter, udah mulai picky-picky gitu, milih-milih film. Kalau dari Mas Tommy sendiri yang gue mau tahu gitu, dari orang yang bekerja di balik layar gitu, kalau menurut perspektif lo, indikator film yang bagus itu seperti apa sih? Kalau film kan sebenarnya personal ya. Kayak misalnya kita ngasih film itu berarti karena kita ngasih arti. Okay. Artinya pasti film ini harus relate dengan apapun yang pernah kita pernah alamin gitu. Misalnya waktu kecil seorang penonton ini punya trauma dipukulin ayahnya gitu misalnya ya. Ketika dia menonton film yang seperti itu, dia bisa relate atas perjuangan si tokohnya gimana keluar dari sebuah keluarga yang abusive apa segala macam gitu. Artinya film itu di luar orang lain suka atau enggak berarti buat dia gitu. Sekarang kan kita sebagai filmmaker kan gimana cari relevansi itu ke audiens sebenarnya. Apa sih yang se-universal mungkin bahasanya yang bisa kita sampaikan ke penonton, bisa menjangkau banyak penonton gitu.
gitu sih. Kalau misalnya di Santet Segoro Pitu kebetulan ceritanya sendiri tentang keluarga sebenarnya. Dimana seorang anak laki-laki ini mencoba menyelamatkan keluarganya gitu. Ya harusnya sih orang iya relate lah, karena apalagi sekarang ini di Santet Segoro Pitu kan kita kan ngambilnya kebudayaan Jawa di tahun 83 gitu. Betul. Jadi hubungan bapak sama anak itu kan nggak seasik sekarang lah sih ya. Pasti kan ada norma-norma zaman dulu yang kayak ngomong sama bapaknya itu beda sama ngomong sama teman gitu. Maksudnya gimana seorang anak laki-laki mencoba menjadi dewasa ketika bapaknya udah sakit atau apa gitu. Itu sih maksudnya perjuangan seorang anak ini yang kita bisa ikutin di film Santet Segoro Pitu ini, selain nanti teror horornya gitu. Kalau misalkan lo disuruh pilih film yang berangkat dari idealisme lo sebagai sutradara, atau pilih film yang berangkat dari keinginan penonton, menurut lo yang mana tuh? Keinginan penonton? Misalkan penonton maunya genre horor gitu, kayak horor yang begini-gini bagus nih gitu. Ya. Sering sih itu kayak ada yang DM buat film kayak gini dong mas gitu. Tapi kan ya balik lagi tuh kayak karena kita seniman ya, kita harus mencoba memasukkan suara kita sih di situ. Walaupun kayak misalnya kayak kasusnya di Santet Segoro Pitu ini gitu ya. Walaupun thread-nya sendiri menjual santet, menjual kengerian gor-gor itu, tapi apa sih nilai-nilai yang bisa kita masukin gitu di situ gitu. Kalau dari pengalaman pribadi saya aja gitu ya memang jadi anak pertama di sebuah keluarga yang latar belakangnya kebudayaan Jawa itu berat sebenarnya, gitu. Bebannya berat gitu. Jadi ya saya coba tampilin itu juga sih ya. Jadi kita coba masukin personal trait kita ke satu karya yang notabene viral gitu sih. Berarti nggak bisa sepenuhnya harus ngikutin penonton juga, dan nggak bisa sepenuhnya ngikutin idealis. Benar. Kita harus cari jalan tengah lah sebagai filmmaker gitu ya. Kita harus cari balance-nya lah. Gitu. Kalau balik lagi kan, film kan sebuah produk entertainment kan, jadi memang orang harus terhibur gitu. Tulang punggung sebuah film itu ada di bagian apa sih yang paling penting? Apakah di skenarionya, atau mungkin di hantunya, atau mungkin di apanya gitu? Di skenario kalau saya. Skenario. Karena skenarionya bagus, tapi eksekusinya let's say minim ya, karena misalnya resource-nya kurang atau apa, tapi kan orang masih bisa ngikutin story-nya, ceritanya. Dibanding kalau skenario-nya jelek, tapi kita buatnya, dengan segala macam teknis yang ada bisa dibuat gitu. Tapi akan lewat gitu aja sih, karena orang nggak relate sama ceritanya gitu. Itu sih, jadi ya memang tulang punggung sebuah film adalah ceritanya sih buat saya. Gitu. Dan karakter mana yang diikutin, dan kenapa dia mau mencapai tujuannya gitu. Seberapa penting sih popularitas seorang aktor untuk untuk meningkatkan penonton film sendiri? Kalau popularitas seorang aktor gitu ya, itu kan harus ditunjang sama kemampuan mereka bermain. Berakting ya. Kalau cuma populer doang tapi mereka nggak bisa menjadi karakter yang diperlukan di satu film ini, pasti orang akan lihatnya, oh si A nih jadi A aja gitu. Betul. Itu sih. Tapi kebetulan di film Santet Segoro Pitu ini, ketika saya menonton lagi, kadang-kadang saya lupa tuh kayak, bahkan nama aslinya lupa, makanya kayak ya udah si Ari jadi Ardi aja gitu. Si Mas Christian ya jadi Cipto aja gitu. Apalagi sekarang kan Christian di sini juga penampilannya beda ya. Satu dia di tahun 83 dan di sini tuh memakai kumis apa gitu, kayak sesuatu yang belum orang lihat sebelumnya ya. Itu sih diskusi juga kita, kalau misalnya kita pakai kumis gimana? Oh, boleh Tom, kayak dia juga open sebenarnya. Jadi kerja saya sebagai sutradara juga jadi lebih ringan gitu, karena pemainnya percaya ya. Gitu. Kemarin gue sempet ngobrol sama teman-teman cast dari Santet Segoro Pitu gitu. Mereka cerita kalau salah satu tantangan terberatnya adalah penggunaan bahasa Jawa gitu. Itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya lo memutuskan untuk pakai bahasa Jawa? Tapi sebenarnya ini full bahasa Jawa semua di film atau gimana? Enggak sih, enggak sebenarnya. Tapi cuman karena
mungkin karena totalitas mereka juga ya, karena mereka pengen mendalami itu karena settingnya di Semarang tahun 83 yang sebenarnya secara penggunaan bahasa Indonesia di tahun segitu juga belum sebanyak sekarang sebenarnya. Kalau misalnya di pasar pun sekarang ya, kayak misal di pasar di Semarang juga ngomongnya bahasa Jawa pasti kan gitu, karena semua orang bisa bahasa Jawa gitu. Nah, berangkat dari situlah kenapa pemain-pemain ini akhirnya mengejar itu gitu. Walaupun saya juga, kita kan juga nggak pengen buat film yang berbahasa Jawa gitu ya Ada istilahnya. opsi juga, lo tawarkan opsi untuk bahasa Indonesia Iya, gitu? iya. Oke. Dan ada beberapa adegan yang memang kita bahasa Indonesia gitu. Tapi logatnya, mungkin mereka lebih mudah ketika tahu lafalnya secara bahasa Jawa, mereka akan lebih mudah memasukkan logatnya. Itu sih untuk pemainnya kayaknya ya. Jadi mereka secara secara unconscious tuh emang mengejar gitu. Oke. Gitu. Oh, gue harus bisa bahasa Jawanya, lafalnya seperti apa. Jadi supaya kebawa ke beberapa pelafalan walaupun bahasa Indonesia logatnya masih benar gitu. Tapi ini kan kalau gue lihat Mas Christian Sugiono itu kan blasteran ya, Jawa Jerman gitu. Kemudian Ari Ilham itu kan Sunda gitu. Iya, iya. Selama proses syuting mereka harus ngomong bahasa Jawa. Lo kesulitan nggak? Lo greget nggak? Kayak misalkan mereka salah terus atau gimana? Enggak sih, mereka Oke. begitu take tuh mereka perform. Perform. Iya, maksudnya surprisingly ya, kayak gitu kayak kelihatan gitu apa namanya hasil latihannya selama persiapan tuh kelihatan gitu. Dan mereka kan juga mempersiapkan diri satu supaya nggak berulang-ulang take-nya, nggak memperlambat produksi gitu. Itu sih nggak dari mereka sih ininya hal-hal kayak gitu. Jadi mereka selalu ketika di set ya paling ada beberapa kan kita ada direct coach-nya juga kan. Jadi dia pelafalan paling nanya-nanya sebentar, habis itu take ya udah gitu. Jadi nggak yang kesulitan. Saya depresi karena mereka nggak bisa jawab. Enggak sih, nggak terjadi sih. Enggak. Mereka benar-benar mempersiapkan sih ini. Ada coaching klinik gitu nggak sih untuk bahasa Jawa? Ada actingnya ya, acting dialect coach ya. Ya karena itu lagi tadi Mas Christian blasteran Jerman. Ari juga orang Sunda. Ini di film yang menarik juga gitu, ada Mbak Sarah Wijayanto gitu. Mungkin Mbak Sarah Wijayanto memang dulunya seorang pernah punya banyak lah karya film, main film. Tapi kan akhir-akhir ini dia lebih populer sebagai YouTuber di konten YouTube-nya. Kenapa sih sampai akhirnya lo naruh Sarah Wijayanto jadi bagian dari film lo gitu? Karena mungkin ini ya, dia juga deket sama dunia klinik ini kan sebenarnya kan. Ada hal-hal itu juga yang menjadi alasan. Walaupun secara karakter dia nggak terlalu kelihatan tuh, tapi kan bersinggungan. Nah, pengalaman dia sebagai YouTuber yang bersinggungan dengan seorang istri yang terkena santet ini kan sebenarnya kan mirip-mirip ya, maksudnya bersinggungan juga. Itu sih yang pengalaman itunya sih dia bisa lebih memahami tuh dunia-dunia yang kayak gitu, walaupun dia bukan pelaku langsungnya gitu istilahnya. Tapi lu banyak diskusi nggak sama Mbak Sarah soal hal-hal supranatural ini? Saya sih mencoba tidak. Daripada Parno sendiri ya. Jadi mendingan nggak tahu. Dia sering di set kayak tiba-tiba gambar-gambar apa? Gambar-gambar apa? Ini ada di, anak ini di belakang. Oke, cabut deh gitu. Di belakangnya dekat monitor saya kayak mendingan nggak tahu deh. Kemarin juga sempat ngobrol juga sama Ari, katanya di film ini lo ngehadirin hantu-hantu yang enggak stereotype. Itu maksudnya gimana tuh, Mas? Itu dia juga kan, kita kan mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda ya dari penonton-penonton yang udah penonton dapetin selama ini di film horor gitu. Nah, salah satunya adalah desain creature ininya atau si jin-jin ininya tanda kutip ya, karena kan balik lagi saya dikasih kebebasan sama PH-nya untuk bereksplorasi kan. Jadi kita ya udah kita maksimalin aja gitu. Maksudnya bukan yang pernah kita lihat sih. Dan referensinya sih dari banyak hal ya, karena kan saya juga penggemar science fiction gitu-gitu. Jadi gimana kalau kita saya diskusi sama makeup effect-nya, which is Mas Dodi ya. Dia juga ngasih beberapa ide, kalau diginiin gimana Tom, kalau diginiin gimana Tom. Oh ini kita giniin aja. Jadi kita menghadirkan sesuatu yang dia belum pernah kerjain di film lain gitu. Justru saya briefnya kayak,
pokoknya yang udah pernah lu kerjain di film lain jangan disiniin lagi. Dan dia menerima tantangan itu ya, kayak oke, dan dia excited sama itu karena kan kadang-kadang kru juga perlu ruang untuk berkreasi kan. Jadi ya saya mendapat hal yang maksimal dari Mas Dodi ini sih. Tapi sebenarnya apa alasan lu yang kemudian menghadirkan, bisa dibilang hantu baru ya, maksudnya yang jarang muncul di film-film horor Indonesia? Apakah kemudian lo nggak takut nanti malah jadi nggak ada yang minat buat nonton film lo? Karena hantunya nggak familiar gitu di penonton. Kenalan dulu dong kalau nggak familiar. Iya nggak sih? Enggak sih, maksudnya kayak resiko itu sih selalu ada ya. Kayak misalnya kita mau ngikutin hantu yang udah ada, resikonya 50-50 juga antara filmnya laku atau enggak. Mau menghadirkan hantu baru juga kemungkinan 50-50 juga untuk filmnya laku atau enggak. Jadi buat saya karena resikonya sama, kenapa enggak mencoba yang baru? Toh juga di sini nggak satu hantu doang gitu. Jadi ada beberapa banyak nih, ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang di endingnya, ada si entity yang dipanggil dari seberang lautan itu gitu, dan ada jin-jin penjaga tempat-tempat di titik 7 lautan ini gitu. Jadi lumayan beragam sih gitu. Serunya sih di situ kalau saya dan Dodi waktu itu serunya di situ karena kita bisa bermain di situ gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan penonton mau nonton film horor tapi nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nonton Santet Segoro Pitu gitu. Benar. Kalau yang gue tahu jenis film horor itu kan banyak gitu. Ada yang mengutamakan jump scare, ada yang pakai gore-nya gitu. Nah, kalau di film lo ini apa yang jadi spesial gitu? Mungkin kalau dari genre sih kita bilangnya ya horor ya, horor supranatural gitu ya. Karena kan klinik ya. Tapi ada elemen gore-nya karena balik lagi dari trade-nya sendiri kan santet ini tuh sadis gitu. Itu sih. Jadi kita masukin elemen gore juga gitu. Dengan elemen santet, gore itu dari santetnya. Satu hal yang menurut lo film Santet Segoro Pitu ini terasa berbeda dari film horor lain itu apa sih, Mas? Production value-nya sih. Production value-nya akan terasa beda. Kalau misalnya kalian penggemar film horor Indonesia gitu ya, coba tonton film Santet Segoro Pitu, nanti akan tahu bedanya. Oke, siap. Saksikan film Santet Segoro Pitu mulai tanggal 7 November 2024 di bioskop kesayangan kalian.